Oke Lur, jadi kalau Mas Sinyo ini sejak kapan mulai bonek Mas Sinyo? Sejak kecil ya. Iya, kalau bonek sih ya pertama kali ya SD masuk ke SD masuk ke Tambak Sari, ikut orang tua. Diajak orang tua ya kan. Kebetulan orang tua kan media. Ya. Yes, ngikut ya, duduknya waktu itu masih di VIP. Terus beranjak SMP udah mulai kenal Tribun Ekonomi. Budal dewe udah mulai berangkat sendiri. Dan ya akhirnya bener-bener cinta ke Persebaya ketika tahun 97 diajak sama orang tua, sama papa saya berangkat ke Senayan. Dan alhamdulillah pada waktu itu Persebaya juara. Gitu. Ini momen yang paling tak terlupakan ya ketika pertama kali saya masuk ke Senayan tahun 97. Jadi orang tuanya itu memang saat itu bertugas ya? Bertugas. Oh, ya. Sekalian bawa anaknya. Sekalian membawa anaknya. Iya. Karena emang sama-sama pecinta bola. Benar. Ya, jadinya from father to the son. Iya. Kalau Mas Sinyo sendiri kan sering away yang paling berkesan tuh kemana Mas Sinyo? Iya, kalau away ya pasti berkesan ya. Kalau itu selalu berkesan. Mungkin kalau momen yang tak terlupakan itu ketika tahun berapa ya, Persebaya babak 8 besar kalah sama Semarang kalau nggak salah. Tahun 2005 2006 kalau nggak salah. 2006 itu yang tak terlupakan ketika Persebaya kalah 1-0 babak 8 besar di Senayan. Terus saya dipanggil sama komandan dari Polda Metro Jaya itu. Saya masih ingat, saya sama Mas Hasim sama Pak Mujianto ketika itu memohon dengan sangat supaya bonek ini dipulangkan. Ketika itu terus akhirnya kita berangkat dulu sebelum rombongannya teman-teman itu ribuan berangkat ke stasiun Senen. Di situ kita ketemu dengan kepala stasiun. Terus bagaimana caranya teman-teman bonek ini harus dipulangkan pada saat itu juga, dengan berbagai macam alasan yang kita berikan. Akhirnya dipulangkan dengan kereta luar biasa setelah pertandingan itu. Setelah pertandingan. Jadi kenapa saya kok bilang sangat berkesan? Ketika itu kita urunan 3 orang ini terkumpul uang 4,5 juta. 4,5 juta. Kita dengan alasan kita hanya punya uang segitu untuk memulangkan ribuan bonek itu. Dan kita udah ngomong bahwa nanti akan dibayar sama wali kota Surabaya. Jadi akhirnya diberangkatkan. Padahal saya nggak ngerti wali kota ini bayar apa enggak, saya nggak ngerti. Yang penting teman-teman ini pulang dulu gitu loh. Jadi satu kereta itu khusus bonek ya? 11 gerbong. Ya? Kepalanya 2. Depan sama belakang. Total 13 sama kepala itu. Iya, apalagi kalau dulu kan jalur masih rawan ya, Mas. Iya. Kereta ya, Mas ya. Itu yang ada lagi yang kedua itu yang Persebaya playoff lawan PSMS di Bandung. Itu saya masih ingat namanya itu Pak Suko. Ketua Panpel Persib Bandung. Pada waktu itu kan masih di Siliwangi. Itu tahun berapa? 2008 kalau nggak salah. 2008 atau 2009. Persebaya menang, terus Persebaya lolos ketika itu.
itu juga lucu. Itu lucu juga. Jadi teman-teman ini kan beli tiket. Ya kan, beli tiket untuk masuk Stadion. Jadi saya dipanggil sama Pak Suko itu. Mas Inyo bisa ikut saya ke stasiun Kiara Condong. Malam. Terus teman-teman ini kan masih bertahan di Gor Saparua kalau nggak salah. Saya malam dijemput Pak Suko, terus sampai di Kiara Condong ada negosiasi. Ternyata uang yang dari bonek itu dibayarkan buat pulangnya bonek ke Surabaya, ke PTKI waktu itu. Yang untuk masuk ke stadion. Iya, jadi uangnya itu hasil pembelian tiketnya bonek langsung diberikan ke kepala stasiunnya. Buat akomodasi. Saya tanda tangan lagi di situ. Jadi ya momen-momen seperti itu kalau buat saya emang momen UW yang luar biasa. Kalau UW santai ya banyak lah ya. Paling jauh kemana, Mas? Jayapura Ya, pernah. Jayapura 2 kali. Naik apa itu, Mas? Naik pesawat. Ya. Naik pesawat. Iya wis, kalau alhamdulillah emang saya tuh punya target pribadi. Jadi saya lebih ke tim-tim besar perserikatan. Dimana ya menurut saya emang Persebaya ini kan cikal bakalnya dari perserikatan gitu kan. Terus tim-tim besar di Indonesia itu juga lahirnya juga dari perserikatan. Jadi saya itu punya keinginan bahwa tim-tim yang dulunya perserikatan itu wajib saya datangi. Dan alhamdulillah sudah saya datangi semua. Termasuk Jakarta itu ya, Jakarta. Persija ya. Kalau Mas Sinyo sendiri kan ini ada rivalitas supporter. Kalau Mas Sinyo memandang rivalitas supporter itu seperti apa, Mas Sinyo? Ya, rivalitas sih emang bagi saya rivalitas itu penting. Penting ya, Mas? Iya, sangat penting. Karena tanpa sebuah rivalitas kita nggak mungkin bisa menggelorkan sebuah emosi ya. Dalam tanda kutip ya emosinya ya. Dalam tanda kutip kalau kita supporter ini kan emang harus bisa dibakar emosinya. Supaya kita untuk mendukungnya itu lebih kencang gitu kan. Ya kalau rivalitasnya ya emang pada suatu kenyataan yang 2 kali 45 menit aja gitu. Kalau terlepas dari itu ya itu bumbu lah menurut saya. Bumbunya. Jadi rivalitas memang harus tetap ada, harus tetap digelorakan. Pokoknya jangan sampai ya, dalam tanda kutip aja rivalitasnya seperti apa gitu kan. Ya, benar. Dan kita juga kalau melihat supporter-supporter yang sekarang ini sepak bola Indonesia dengan supporter yang semakin dewasa ini ya rivalitasnya emang harus benar-benar bisa membatasi. Betul. Jangan sampai dalam suatu kegiatan sepak bola terus sampai jatuh korban meninggal. Nah, itu mungkin sudah terlalu banyak ya pengalaman dan sudah terlalu banyak korban yang ada, itu dijadikan sebagai pelajaran yang sangat penting gitu loh. Bahwasanya mendukung itu sebagai mana yang semestinya aja. Itu. Tapi kembali lagi kalau tanya rivalitas supporter penting bagi saya. Penting ya. Iya. Kalau Masnya ini pernah gandol nggak? Estafet pernah? Saya mentok nggak sampai lebih dari Jawa Tengah. Oh, jadi pernah ya? Pernah. Ke Kudus saya pernah. Persiku ketika itu. Ya divisi utama. Tapi akhirnya ya kapok juga. Kenapa? Karena kondisi nggak kuat. Iya benar. Gak kuat adem gitu kan. Iya. Masuk angin. Iya, gak betah luwe juga. Iya. Itu momen-momen yang lama itu. Bener. Momen yang lama. Iya, tak kira Cak Sinyo iki gak tahu estafet iki. Mesti numpak pesawat ya. Ternyata tahu ya. Pernah ya kan ya wis ketika remaja ya. Pasti kan kita punya suatu keinginan. Apa ya? Melok-melokan itu masih ada gitu ya. Sikap
melok-melokan, aku pingin kok gini, aku pingin kok gini gitu. Iya, iya. Ya, itu pasti ada itu. Pasti ada. Ya kalau dulu ya berangkat ngandol dari rumah berangkat naik line W. Waktu itu rumah saya kan di daerah Kupang, line W, terus pulangnya susah, line-nya susah, ya kita gandol pulangnya. Tapi ya dalam positif aja gitu. Iya. Bukan sing gandol sing medeni gitu. Saya juga takut ya. Kalau harapan untuk tim Persebaya yang tahun ini gimana, Masnya? Harapan normal sebagai supporter tetap juara, Mas. Juara ya? Iya, tetap juara. Dengan materi pemain yang sekarang ini, kemarin pemain mudanya sudah teruji ketika Piala Menpora. Dan alhamdulillah kita bicara tentang skill pemain mudanya Persebaya ini sudah sangat luar biasa. Ya, kita tinggal mengembalikan lagi kepada pelatih bagaimana bisa menciptakan sebuah chemistry untuk pemain yang paling utama. Kalau strategi ya strategi, tapi yang paling utama adalah chemistry. Rasa persaudaraan dalam sebuah tim itu akan mengalahkan segalanya. Penting ya, sangat penting. Di bagaimana nantinya yang orang-orang yang dituakan di Persebaya ini bisa membawa adik-adiknya, bisa memberikan berbagi pengalaman kepada adiknya. Nggak ada suatu jenjang antara senior dan junior, dan itu sangat-sangat penting lah untuk sebagai penyeimbang tim. Benar. Dan biar kesuksesan kesuksesan itu akan diciptakan sendiri oleh tim tersebut. Betul. Jadi chemistry dalam sebuah tim itu memang penting, Mas ya. Sangat penting. Jadi memang hubungan emosional juga harus dibangun kompak ya. Harus kompak. Kalau pesan buat bonek-bonek, Mas? Iya, kalau bonek ya semoga semakin dewasa. Kalau bonek tetap jogo persaudaraan antar sesama bonek di seluruh dunia ini, ya kan. Kalau bonek ini kan ada di mana-mana, ada di mana-mana, dan bagaimana terus bonek ini menciptakan sebuah citra yang baik untuk bonek kepada masyarakat luas, dan mengikis sedikit demi sedikit citra yang masih buruk-buruk itu. Dan semoga pandemi ini segera selesai dan kita semua bisa bertemu di stadion dan bernyanyi lagi. Iya, itu mungkin harapan semua supporter ya, kayaknya bonek ya. Semua supporter di Indonesia, Mas ya. Benar. Indonesia. Kalau kita bicara di luar Indonesia sudah penuh ya. Sudah, Mas. Euro, Mas. Kadang banyak yang bertanya, loh kok bisa seperti itu gitu. Ya itu mau, Mas. Setiap negara beda. Beda. Sampai akeh omongan, ya apa sampean Pak Nyu gak kepingin pindah negara ta? Pindah negara kok gampang ya. Ya, harapannya pokoknya itulah. Harapannya itu cepat berlalu dan kita semua bisa kembali normal. Bukan new normal. Tapi benar-benar kita bisa kembali normal. Kembali ya. Kembali normal. Harapannya itu kembali normal, bukan new normal. Oke. Masinyo motor sun sudah mau silaturahmi ke sini. Iya. Nah, ini ada. Saya juga terima kasih sudah diundang. Souvenir dari Special ID 35. Wah, oke. Alhamdulillah. Jaket. Cocok. Surabaya udah musim hujan lagi loh. Ya wis dulur, gitu aja untuk podcast kali ini bareng Masinyo. Tetap jaga kreativitas, jaga solidaritas, Masnya ya. Ya. Sing pasti salam satu nyali, Wani.